Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Jadi di video kali ini selanjutnya saya akan mendemonstrasikan konektivitas PLC Siemens S7 1500 dengan melalui gateway software yaitu Cap Server 6.6 dan nanti ditampilkan di Wonderware InTouch 2014 R2 SP1. Nah, sebagai informasi, karena ini kita pakai seri Siemens S7 1500, komunikasinya dia pakai komunikasi Ethernet TCP IP ya. Dengan PLC Siemens ini sendiri, dia punya IP di 192.168.0.1. Nah, sedangkan untuk PC-nya sendiri mempunyai IP di 192.168.0.2. Seperti itu yang perlu di garis bawahi. Jadi dari PC posisinya sekarang sudah saya hubungkan kabel Ethernet ya LAN versi 45 dari PC ke PLC. Nah ini kabelnya sudah saya koneksikan. Nah selanjutnya kita coba dulu seperti biasa dari Cap Server ke PLC-nya dulu. Nah langkah yang pertama di konektivitas ini klik kanan, kita buat new channel. Kita pilih koneksi Siemens TCP/IP ya, Siemens TCP/IP Ethernet seperti ini. Sudah. Kemudian next. Nah, di sini kita pilih kita kasih nama PLC Siemens. Nah, kemudian default adapternya kita bisa pakai Realtek USB FE Family Controller ya, karena saya menggunakan serial to Ethernet converter. Jadi di sini karena driver saya di laptop ada Realtek, jadi ini terdeteksi Realtek USB FE Family Controller di IP yang sudah saya sebutkan tadi untuk yang PC-nya. Oke, kemudian next. Nah ini biarkan saja optimization method dan duty cycle-nya. Floating point values biarkan dia default. Nah kemudian di sini ada drivernya ya. Drivernya tadi sudah ini summary-nya. Jadi untuk nama konektivitasnya tadi saya kasih nama PLC Siemens dengan protokolnya Siemens TCP/IP Ethernet. Nah di sini driver adapternya menggunakan Realtek seperti itu. Nah kemudian saya tambahkan device baru, saya kasih nama S7 1500 sesuai dengan tipe PLC yang saya gunakan di sini. Kemudian modelnya di sini kita pilih S7 1500. Nah IP-nya kita masukkan sekarang 192.168.0. berapa tadi? .1. Next. Nah biarkan saja scan mode dan initial updates from kits-nya. CTO biarkan 3 second, RTO biarkan 2 second, attempt before timeout biarkan 2 second. Di mode on failure-nya tetap biarkan di disable, on device startup sama on duplicate tag-nya biarkan juga. Nah port number tetap di 102. Ini maksimum PDU size-nya tetap biarkan saja. Byte order-nya big endian biarkan. TIA exporter-nya tidak usah diisi. Nah, summary-nya kurang lebih seperti ini. Ya, S7 1500, PLC Siemens, protokol Siemens TCP/IP Ethernet dengan IP PLC-nya sendiri 192.168.0.1. Oke, selanjutnya adalah kita buat tagging ya, tagging. Kita buat lampu dulu, lampu 1. Nah, untuk addressing-nya ini berbeda dengan PLC Omron untuk susunan modulnya ini ya. Susunan modulnya di PLC Siemens ini ya sama-sama modular, ada CPU, kemudian ada analog input unit. Yang pengalamatannya itu biasanya diawali dengan karakter IW ya, input word untuk analog input. Kemudian untuk analog outputnya di sini di sampingnya slot nomor 2 ini itu dia HUW ya, output word untuk analog outputnya sendiri. Kemudian di sini ada digital input, dimulai dari input bit ya I 8.0 ya, I 8.0 dan seterusnya. Dan kemudian ini sebelahnya adalah yang slot keempat ini adalah output Hi 8.0 ya, Hi 8.0.
Nah, kemudian kita mau coba mengaktifkan output di sini ya, output di sini Hi 8.0, Hi 8.1 sama Hi 8.2. Ini Hi 8.2. Nah, selanjutnya kita lihat pengalamatan bitnya. Nah, pengalamatan bitnya adalah kita coba di sini Hi ya, Hi 8.0 gimana ini? Pengalamatannya bagaimana? Nah, ini ya, Hi 08.0. Oke. Nah, kita buat 3 lampu saja. Yang pertama Hi 08.0. Kemudian selanjutnya oke ya, biarkan dia data type-nya default, line access-nya read or write, scan rate-nya tiap 100 milisecond. Oke. Nah, kemudian kita duplicate ya, copy paste saja lampu 2, lampu 3 seperti ini. Nah, kita tinggal ganti addressing-nya saja. 8.1 sama 8.2. Klik 2 kali, diganti 8.2. Nah, kita coba quick line dulu sebelum kita ke Wonderware. Nah, di sini PLC Siemens S7500. Nah, kondisi awalnya masih 0 semua ya value-nya. Quality-nya pastikan dia good untuk koneksinya. Kemudian kita coba rubah synchronous write, write value high. Nah, oke. Kemudian write value lagi, synchronous write high lagi. Nah, aktif ya di sini ya. Nah, kemudian write value lagi, synchronous write. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita kembalikan ke kondisi awal ya, kita nolkan lagi. Nah, itu juga bisa. Nah, sorry. Synchronous write 0. Oke, berarti koneksi dari cap server ke PLC sudah lancar. Nah, kemudian kita lanjutkan ke Wonderware ya, Wonderware InTouch. Yes. Nah, kita buat baru lagi ya, Modern InTouch Application. Direktorinya biarkan default, kemudian kita kasih nama coba 2 misalnya. Oh, sudah ada. Coba 3. Finish. Tunggu beberapa saat hingga nanti application name-nya sudah berhasil di generate di bawahnya ini. Harusnya application yang ke-9 ya. Oke, sudah berhasil di generate untuk aplikasi yang ke-9. Kita langsung buka saja. Nah, kita buat 3 tombol ya, 3 button dan 3 buah lampu untuk merepresentasikan tag name yang ada di sini. Nah, kita buat dulu formnya. Jadi di menu Windows ini, di Project View, kita pilih New Window, kasih nama main. Nah, Windows colornya terserah mau dikasih warna apa, misalnya di sini abu-abu. Nah, di form ini kita nanti akan meletakkan desain kita nantinya. Nah, kemudian kita pilih wizard. Di wizard ini kita langsung diarahkan ke button ya. Button kita cari color push button seperti ini, ditarik. Oke. Ya, sorry, di oke saja, nanti sampai muncul seperti ini. Kita sesuaikan size-nya. Nah, kalau sudah, klik 2 kali. Nah, kita coba kasih nama PB1 misalkan. Kondisi off-nya dia misalkan abu-abu ya, ketika ditekan misalkan dia hijau seperti ini nggak apa-apa. Kemudian action-nya dia toggle. Nah, jadi ketika ditekan nanti dia seperti saklar. Tekan sekali nyala, tekan sekali mati. Jadi sama halnya seperti saklar di rumah ya.
seperti itu. Oke, misalkan diminta untuk define, oke. Nah, kita ganti tipenya ke IO discrete. Kemudian untuk access name-nya sendiri kita buat access name baru ya. Kita tambahkan access name, kita kasih nama konektivitas atau misalkan connect, itu aja. Connect, segini aja. Application name-nya diisi apa? Nah, kita kembali ke web servernya. Nah, di menu project ini diklik kanan properties. Nah, kita sudah ada sekarang, nah ini FastDDA ya. Kita butuh application name-nya ini, namanya adalah server runtime. Kita copy saja. Oke. Nah, kalau sudah di copy, kita paste di sini. Kemudian topik name-nya sekarang, kita cari topiknya. Nah, topiknya tadi apa? Nah, topiknya adalah di sini tadi ya, PLC Siemens. Jadi ketika kita quick line tadi kan jelas ada topik di sini. Nah, PLC Siemens S7 1500. Lampu 1, lampu 2, lampu 3 seperti itu. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. Nah, PLC Siemens underscore ya, penghubungnya underscore bukan titik. Kemudian S7 1500. Seperti itu, oke. Jadi protokolnya tetap pakai SweetLink. Oke, close. Kemudian kasih nama sesuai dengan tagnya, misalkan lampu 1. Oke, sudah selesai lampu 1. Nah, kita lanjutkan untuk lampu-lampu yang lain. Jadi ini adalah button untuk mengaktifkan masing-masing lampu ya. Ini PB2, oke. Define PB2, memory discrete diganti IO discrete. Oke, kemudian access name-nya sudah connect tadi ya. Kemudian itemnya diganti lampu 2. Seperti ini, close. Kemudian kita gandakan lagi. Oke, paste di sini. Disesuaikan lokasinya. Klik lagi, diganti PB3, define, type, IO discrete, oke. Kemudian access name connect diganti lampu 3 seperti ini. Close. Nah, selanjutnya adalah kita coba ke lampu ya, lampu sekarang. Mana lampunya? Lampu light seperti ini. Nah, cup light-nya oke, kita coba taruh di sini. Nah, cup light-nya kasih nama lamp 1 misalkan. Nah, ketika true, ketika nilainya lampunya aktif, maka dia warnanya merah. Ketika mati misalnya kita kasih warna abu-abu saja. Define lagi, oke, nggak apa-apa. Diganti IO discrete, connect, diganti ini itemnya lampu 1. Nah, langkah yang sama kita lakukan. Oke, kita sesuaikan posisinya dulu. Kita ganti lampu 2 sekarang, misalkan warnanya diganti kuning ya, traffic light ya, kuning. Define lagi, oke, tidak masalah. Diganti IO discrete, ganti ini lampu 2, oke, close. Nah, sekarang kita gandakan lagi. Ini yang terakhir lampunya. Nah, lampunya ini kemudian kita kasih lampu 3. Lampu 3 ini kita kasih warna hijau aja ya. Lampu 3. Oke. IO discrete. Kemudian lampu 3 seperti ini. Nah, sudah jadi. Oke, tinggal di close saja. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Oke, ya, aplikasi sudah kita buat tampilan seperti ini. Misalnya teman-teman sekalian mau nambahkan animasi yang lain, monggo silahkan, tidak ada batasan. Misalkan mau nambahkan jam, misalkan nambahkan date atau tanggal, kemudian nambahkan text display, nah monggo ya. Ada 3D text di sini juga. Nah, kalau sudah kita coba runtime ya. Bismillah, semoga lancar. Oke, ignore karena versi
Intouch saya demo ya, ini terbatas, demo versinya runtime-nya hanya 2 jam saja, 120 menit ya. Nah seperti ini. Kemudian tadi oke, kita coba ya. Nah, aktif. Oke, sudah lancar ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu demonstrasinya. Ini mohon maaf ini tadi keklik ya. Bisa kalian tambahkan juga teks, waktu, tanggal, warna juga. Misalnya mau nambahkan background berupa image ya. Kadang-kadang kalau misalnya di pabrik kan ada background berupa tangki, juga kalian bisa nambahkan bitmap, file.bitmap, file.jpg atau .png sebagai dasar backgroundnya. Kemudian kalian bisa buat animasi level juga. Sangat bervariasi sebenarnya, kita bisa buat inovasi melalui software Wonderware ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian demonstrasi untuk konektivitas ya dari PLC Siemens S7500 dengan perantara Cap Server 6.6 dan ditampilkan di Wonderware InTouch 2014 R2 SP1. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat tutorialnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.